wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Tinggi dan Kurikulum, yang kami hormati teman-teman rekan-rekan calon guru penggerak Angkatan 9 wilayah Provinsi Lampung, serta Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita untuk berkumpul di ruang PK pada siang hari ini untuk menghadiri kegiatan aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif di lingkungan SMK Negeri 2 Bandar Lampung. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah Bapak Ibu, acara pertama kita ialah pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan sama-sama mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama ialah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak dan Ibu hadirin kami mohon untuk berdiri. Hadirin kami mohon untuk duduk kembali. Acara selanjutnya ialah sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh wakil dari calon guru penggerak kepada Bapak Edi Susanto MPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Tabikun yang sama-sama kita hormati Kepala SMKN 2 Bandar Lampung, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Bidang Kurikulum Bapak Dr. Agus Susilo Cendrawangko MPD. Yang saya hormati Wakil Manajemen Mutu Bapak Dr. Agus Samsudin. Yang saya hormati, saya banggakan kawan-kawan rekan CGP Angkatan 9 Kota Bandar Lampung, Bapak dan Ibu peserta diseminasi CGP Angkatan 9 Bandar Lampung yang pada kesempatan hari ini bisa hadir dan mengikuti kegiatan ini. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada siang hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita semua bisa hadir di ruangan ini dalam rangka satu kegiatan penting bagi kami calon guru penggerak, yaitu penerapan aksi nyata modul 1.4 budaya positif dalam kegiatan diseminasi. Salawat beriring salam kita sanjung agungkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali
Bapak dan Ibu yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah, kami dapat laporkan bahwa kami saat ini angkatan 9 ada 5 orang. Yang pertama saya sendiri, Edi Susanto MPD. Yang kedua adalah Bapak Agus Suparjo STM. Yang ketiga Oktarini MSI. Kemudian yang keempat adalah Ibu Oktaria MPD. Dan yang kelima adalah Ibu Arlik Cahyawan SPD. Dan proses CGP ini Bapak Ibu sekalian sudah kami mulai dari tanggal 16 Agustus 2023 dan insya Allah nanti akan berakhir di tanggal 16 April 2024, jadi kurang lebih 9 bulan. Namun nanti di antara bulan Desember sampai Januari itu kami ada jeda istirahat sehingga total PGP ini, pendidikan guru penggerak ini selama 6 bulan dengan 7 kali lokakarya. Bapak dan Ibu sekalian, pada kegiatan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif ini kami sudah mengawali dari 1.1 yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian di modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Kemudian di modul 1.3 visi guru penggerak, dan hari ini adalah aksi nyata di modul 1.4 tentang budaya positif. Bapak dan Ibu, ada 6 poin nanti yang akan kami sampaikan. Yang pertama itu adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir 6 adalah segitiga restitusi. Bapak dan Ibu sekalian, tentunya kami mengucapkan banyak terima kasih yang tiada terhingga atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya yang telah bersedia hadir mengikuti kegiatan hari ini diseminasi. Dan ini adalah hari pertama dengan 2 CGP. Akan tampil adalah Ibu Oktarini dan Ibu Oktaria. Kemudian besok hari Jumat itu Pak Agus Suparjo. Kemudian disambung di hari Senin nanti saya dan Bu Arif, sehingga 5 CGP bisa tampil semua secara berurutan. Sekali lagi terima kasih atas segala dukungan dari pihak sekolah, pihak staf pimpinan, dan seluruh rekan-rekan sejawat yang mensupport dan membantu kegiatan ini. Mudah-mudahan kami bisa berbuat lebih untuk sekolah kita, dan tentunya buat teman-teman yang belum bergabung atau belum ikut dalam kegiatan CGP, mudah-mudahan kedepannya sekolah kita ini lebih banyak lagi yang terlibat di guru penggerak. Dengan adanya guru penggerak, maka Indonesia akan lebih maju. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ilahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Sambutan yang kedua ialah sambutan dari Bapak Kepala SMK Negeri 2 Bandar Lampung, yang pada kesempatan kali ini akan diwakilkan oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum kepada Bapak Dr. Agus Susilo Sundrawanto MPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak D.S. Samsudin selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang BNM, yang saya hormati kawan-kawan CGP, yang saya hormati guru-guru yang hadir di ruangan ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah dan rahmatnya kita semua dapat hadir di ruangan ini, insyaallah dalam kondisi sehat walafiat,
sehingga dapat mengikuti acara ini, khususnya kawan-kawan CGP, mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat. Tak lupa marilah kita sanjungkan sholawat serta salam junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama permohonan maaf dari Bapak Kepala Sekolah yang seyogianya pada siang hari ini beliau yang membuka acara ini, namun hari ini dari pagi tadi beliau ada acara dinas, kegiatan di dinas. Oleh karena itu sampai siang hari ini belum selesai informasinya. Beliau mewakilkan saya. Jadi mohon izin pada Bapak Ibu dengan tidak mengurangi makna dari acara pada siang hari ini, beliau mewakilkan kepada saya. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya kepada kawan-kawan CGP, kami mengucapkan selamat, ya sekali lagi kami ucapkan selamat atas ya mungkin telah dinyatakan lulus sebagai calon guru penggerak yang insya Allah 9 bulan lagi ya. Ini rangkaian kegiatannya dapat diikuti dengan lancar, tidak ada halangan, sehingga nanti pada waktunya mudah-mudahan semua dinyatakan lulus. Sehingga dengan demikian kalau yang angkatan 9 ini lulus 5 orang, berarti sekolah kita punya 8. Betul ya? Oh 9. Nah, alhamdulillah ada 9 kawan kita di SMK Negeri 2 ini yang nantinya, dan insya Allah berharap karena masih banyak dari 146 ini baru 9 insya Allah ya, sampai April ada 9 insya Allah yang banyak menyusul. Nah ini alhamdulillah, sehingga mudah-mudahan dengan semakin banyaknya kawan-kawan kita yang menjadi guru penggerak, sesuai dengan tujuan guru penggerak, yaitu bisa menjadi pemimpin dalam pembelajaran, ini bisa tercapai, yaitu sebagai pionir, sebagai perintis, sebagai pelopor di sekolah kita ini, sehingga kita harapkan khususnya di SMK Negeri 2 Bandar Lampung ini yang menjadi semakin baik kualitas atau mutu SMK Negeri 2 Bandar Lampung ini, dari aspek mungkin pembelajarannya ya, dari aspek pembentukan karakter siswa, ini akan ya mudah-mudahan semakin baik. Oleh karena itu kami mengimbau kepada kawan-kawan GP maupun yang masih CGP, ini tentunya ilmu yang sudah didapat dari proses pelatihan ini dapat diimplementasikan, diamalkan, ditularkan, diimbaskan kepada kawan-kawan yang lain, sehingga dengan demikian ini bisa memberikan manfaat ya pada kawan-kawan. Jadi jangan untuk dirinya sendiri, karena tujuan GP ini diantaranya yaitu untuk meningkatkan kualitas ya, baik diri sendiri maupun sekolah, sehingga betul keberadaan kawan-kawan GP maupun CGP ini membawa dampak positif ya, apalagi ini judulnya budaya positif kan, membawa dampak positif ke lingkungan minimal sekolah kita ini khususnya, atau bahkan ya, bisa diimbaskan lebih luas ke kawan-kawan guru di sekolah yang lain. Mudah-mudahan ini menjadi amal baik ya, jadi itu harapan kami. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekaligus dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan
diseminasi budaya positif di SMK Negeri 2 Barat Lampung, program calon guru penggerak, saya nyatakan dimulai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Para hadirin, Bapak dan Ibu, agar acara kita berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan dipimpin oleh Bapak Agus Supardi. Kepada Bapak Agus Supardi STMM, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pelaksanaan Muli, Bapak Mangga Gubernur, Bapak seluruhnya Kabupaten BT, Bapak Waka Bidang Mutu, Manzil Mutu, Bapak Kami Samudrin, Bapak Ibu calon guru penggerak dan Bapak Ibu guru yang hadir ini. Izinkan saya memimpin doa secara muslim bagi saudara kami yang non-muslim. Mohon untuk dapat menyesuaikan berdoa menurut agama dan percaya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakir, hamdan na'im, hamdan liman yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdir lana biha jami'il hajat wa tutahhirna biha min jami'il syai'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tubarikuna bi aqsal hayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada hari ini kami CGB Angkatan 9 SMK Negeri 2 dan Lampung akan melaksanakan diseminasi budaya positif. Ya Allah, kami mohon mudahkan segala urusan kami, sehatkan badan kami, lapangkan dada kami dalam mengerjakan segala urusan kami. Ya Allah, anugerahkan kami kekuatan agar kami dapat melaksanakan segala tugas yang telah diamanahkan kepada kami, serta dapat memberikan manfaat untuk kemajuan pendidikan di sekolah kami dan kemajuan pendidikan di Indonesia pada umumnya. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya Rabbal alamin. Bapak dan Ibu, dengan berakhirnya doa, maka berakhir juga acara pembukaan kita pada hari ini. Maka kita tutup acara ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan para hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Abi Buwon. Ya Bun. Baik Bapak Ibu, adapun presenter kita pada hari ini, yang pertama adalah Bapak Edi Susanto MPD yang akan menyampaikan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang terakhir adalah tentang keyakinan kelas. Adapun presenter kedua yaitu saya sendiri, Ibu Ani Cahyawati SPD, yang akan menyampaikan terkait kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, kita langsung masuk pada acara inti, yaitu pemaparan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Edi Susanto MPD. Kepada Bapak Edi, silakan. Yang pada kesempatan ini bisa menghadiri kegiatan kami, yaitu
modul 1.4 diseminasi budaya positif. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, izinkan pada kesempatan ini saya Edi Susanto MPD akan menyampaikan tugas modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 9 Kota Bandar Lampung. Bapak dan Ibu, tadi sudah disampaikan bahwa saya akan membawakan 3 materi, kemudian 3 materi selanjutnya nanti akan disampaikan oleh Ibu Arli. Baik Bapak Ibu semuanya, semangat ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya kita ice breaking dulu Bapak Ibu ya, supaya lebih semangat lagi. Baik, semuanya siap ya. Tepuk 2, maka tepuknya 2 kali. Tepuk 2. Ya. Kata kuncinya di sini harus ada kata tepuk ya. Jadi kalau tidak ada kata tepuk, Bapak Ibu tidak perlu tepuk tangan. Bisa? Bisa. Baik. Tepuk 1, tepuk 2, 1. Luar biasa. Kita coba sekali lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, 2. Baik, baik. Baik, Bapak Ibu, tepuk tangan buat kita semuanya. Baiklah, kita mulai. Manis jika kita bersikap optimis. Baik Bapak Ibu sekalian, ini adalah materi kita hari ini. Saya akan menyampaikan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi, dilanjutkan keyakinan kelas, kemudian lanjut sesi yang kedua, nanti yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Untuk poin yang ketiga terakhir ini nanti akan disampaikan oleh sahabat saya Bu Arif, CDP Angkatan 9. Baik Bapak Ibu sekalian, mengawali pertemuan yang baik ini, saya mengutip sebuah pemikiran beliau, Ki Hajar Dewantara. Ini adalah semboyan yang sampai hari ini masih lekat dengan ingatan kita Bapak Ibu sekalian, yaitu ingarso sontolor ingmatyo manungkaso tutburi handayani. Baik Bapak Ibu, masih ada yang ingat dengan semboyan ini? Masih ya? Ada yang bisa menyebutkan? Masih ingat Bapak Ibu? Ya. Coba siapa yang bisa? Yang masih ingat siapa? Buria, silakan Buria. Masih ingat Buria? Ikarso. Artinya kita di depan memberikan teladan. Baik. Kemudian coba yang kedua. Hikmatyo manungkaso. Apa tuh hikmatnya? Kalau di tengah kita sebagai memberikan apa kalau di tengah? Memberikan gagasan dan ide ya. Jadi ketika kita di tengah, kita memberikan gagasan dan ide buat murid kita. Terus yang terakhir, ini yang paling sering kita baca ya, tutburi handayani. Ada yang ingat? Di belakang kita memberikan dorongan dan motivasi buat murid-murid kita. Baik, coba diulang. Siapa yang bisa mengulang? Ingarso sontolor, apa tadi? Di depan kita. Di depan gimana Bapak Ibu? Memberikan teladan buat murid-murid kita ya. Kemudian yang kedua adalah ingmatyo mangun karso. Lupa? Di tengah membangun ya, membangun kemauan, ide, gagasan ya. Kemudian yang ketiga adalah tutburi handayani. Di belakang kita memberikan dorongan dan motivasi. Nah, Hadir menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi ibu bapak sekalian, filosofi Kak Hadir ini adalah kita dituntut untuk pertama adalah menuntut kodrat. Nah, yang perlu kita ketahui sekarang adalah Bapak Ibu bahwa setiap murid itu punya kodratnya ya, kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, disitulah peran kita sebagai
kebahagiaan, mencapai keselamatan kebahagiaan yang setinggi-tingginya ya. Nah, diibaratkan guru itu seperti petani Bapak Ibu sekalian ya, yang menggarap ladang dan sawahnya. Maka ketika ladang dan sawah itu subur, maka itulah peran petani ya. Ketika petaninya tidak melakukan sesuatu, memupuk, membersihkan, maka ladang itu tentu tidak akan bisa ditanami dengan baik. Begitu juga kembali ke kita sebagai guru, maka kita memandang murid kita itu adalah sawah ladang kita yang harus kita bersihkan, kita pupuk, kemudian kita among, kita asuh agar dia menjadi manusia yang selamat, bahagia, setinggi-tingginya, baik nanti di anggota masyarakat maupun di lingkungannya. Ya, baik, ya perankan di sini Bapak Ibu, ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dengan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Nah, kemudian nanti teman Anda sebagai teman B ya akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut, bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Bisa kita mulai Bapak Ibu? Nanti saya kasih waktu ya. Silahkan berpasangan dulu. Siapa yang A-nya? Misalnya Mas Didi dengan Mas Andi ya. Pak Iwan dengan ya, baik, kita mulai ya. Saya hitung sampai 3. Saya Bapak Ibu silakan. Siapa yang A, siapa yang B? Ya, baik. Anggap saja Bapak Ibu sekarang ini sedang menggenggam ya barang yang berharga, boleh cincin, boleh uang, surat menyurat yang nantinya ya teman Anda yang si B itu mencoba merayu untuk membuka kepala tangan tersebut. Bisa ya kita lakukan ya? Ya. Baik. Kita mulai. Saya hitung Bapak Ibu. 1, 2, 3. Silakan. Ini buka sini gratis. Iya. Silakan. Oh, bisa. Ya, Bapak Ibu silakan bisa membuka kepala tangan itu, karena di kepala tangan itu kan sesuatu yang paling berharga yang kita punya ya. Sementara teman kita itu berusaha untuk mengambil atau meminta barang yang tadi sangat kita ya menurut kita itu sangat luar biasa ya. Kalau di traktir saya mau. Kalau di traktir mau ya. Kalau di bujuk udah minta. Udah kita duluan ya. Oke. Baik Bapak Ibu, ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Berarti ada 2 kemungkinan ya, ada yang bisa dan yang tidak bisa ya. Oke. Baik, cukup Bapak Ibu ya. Jadi itu adalah kita tadi coba apa sih sebenarnya yang diminta dari permainan ini Bapak Ibu ya. Perubahan paradigma. Jadi sebetulnya kita tadi sedang bicara tentang perubahan paradigma. Jadi ilusi kontrol ya. Nah, di sini ada 4. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Artinya begini. Jadi kita ini tidak bisa mengontrol murid kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalnya ketika kita marahin terus dia langsung kemudian berubah total ya. Kemudian langsung mau mengikuti apa yang kita inginkan. Itu sebenarnya ilusi kita. Kita berharap dengan kita marah, anak itu akan taat sama kita. Ternyata tidak seperti itu ya. Kemudian ilusi bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi ketika anak itu merasa bersalah, kemudian merasa dia takut dengan kita, kemudian karakternya berubah jadi baik, jadi sopan. Itu sebenarnya hanya ilusi kita. Karena apa? Tidak bisa anak itu serta-merta. Karena kontrol itu sebetulnya ada di dalam diri kita. Kemudian ilusi bahwa murid diibaratkan sebagai kertas putih yang akan diisi oleh guru. Nah, ini juga satu teori baru ya, bahwa sepanjang pengalaman kami atau kita semua, bahwa teori tabula rasa itu mengatakan bahwa anak itu lahir dengan seperti kertas putih ya, kosong. Ternyata tidak ya.
ternyata anggapan itu tidak benar. Menurut KHD bahwa anak itu sebenarnya bukan kosong, ya, tapi ada, cuman tidak begitu jelas gitu. Jadi semacam terlihat, tapi bakat minatnya itu ada, hanya belum muncul seperti itu. Nah, makanya Bapak Ibu ini juga semacam ilusi bahwa kalau kita mengatakan bahwa anak ini punya sesuatu lebih dan berharap kita dengan kelebihannya itu bisa baik atau taat terhadap gurunya. Kemudian yang terakhir adalah bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi contoh tadi ketika kita membuat kepala tangan, kita merasa yang lebih dewasa daripada anak kita, kemudian kita coba buka. Ketika dia nggak mau buka, itu adalah kontrol dari dalam dirinya, bahwa kalau saya nggak mau buka ya nggak bisa, karena yang bisa membuka itu adalah kemauan dari anak tersebut. Pandangan orang lain tentang dunia, tentang maunya, tentang masanya, ya. Jadi apa yang kita pikirkan itu nggak akan sama dengan yang dipikirkan oleh anak kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Jadi apa yang dia lakukan itu pasti punya tujuan tertentu. Ada yang dia inginkan, ada yang dia mau. Orang lain bisa mengontrol saya, juga nggak bisa. Siapa yang bisa mengontrol kita sendiri? Ya kita sendiri, ya. Kita nggak bisa kamu ke sana, kamu ke sini, kamu A, kamu B. Pilihan-pilihan itu adalah kita yang menentukan. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Maksudnya adalah ketika kita melakukan sesuatu treatment terhadap anak, ya, terhadap murid kita, baik itu masalah penugasan, masalah perintah, masalah apapun, maka kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi dia merasa punya pilihan sendiri, jadi nggak sejalan dengan apa yang kita suruh. Kemudian model berpikir menang kalah. Nah ini hal yang baru Bapak Ibu, ya. Berpikir menang kalah. Kemudian sebenarnya teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang. Jadi kalau kita sering dengar win-win solution, ya, tapi ini adalah kita berpikirnya adalah menang-menang. Jadi bukan berpikir kalau saya buka saya menang, kalau nggak mau buka saya kalah, bukan seperti itu. Tapi memang berpikirnya adalah menang-menang. Disiplin positif. Apakah makna disiplin? Ya, bisa dibacakan Bu tadi. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Terima kasih Bu Karini. Jadi ini adalah salah satu pandangan beliau Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh pendidikan Indonesia, Bapak Ibu. Jadi di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin itu adalah dari bahasanya berasal dari bahasa Latin yang disebut dengan disciplina, yang artinya belajar. Jadi kata disiplin itu dari bahasa yang artinya adalah belajar. Disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan atau menuju apa yang dia hargai. Jadi sebetulnya disiplin itu Bapak Ibu, pandangan kita selama ini adalah kalau dia taat peraturan itu disiplin, ya. Padahal ya disiplin di sini adalah dia mau menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Jadi tujuan dia apa? Saya mau bangun pagi supaya dia tidak terlambat, ya. Kemudian saya belajar supaya dia mendapatkan nilai yang baik. Jadi seperti itu. Nah nanti akan kita lihat apa sih bedanya hukuman dan konsekuensi. Nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai di setiap individu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ini sebetulnya murid-murid kita itu punya tujuan yang mulia, yaitu adalah kebajikan yang universal, yang memang menyeluruh, yang memang untuk semuanya. Nah ini terkait dengan profil pelajar Pancasila. Kita sudah melaksanakan beberapa kali kegiatan. Profil pelajar Pancasila ini yang ada 6, ya. Ada yang masih ingat?
Ingat ya Bapak Ibu ya, ini sudah dipampangkan di sini. Tapi yang jelas dari semua kegiatan ini Bapak Ibu, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, implementasi yang sudah kita lakukan apa setiap hari di sekolah kita? Ya, pertama, ada yang bisa Bapak Ibu? Kan kita sudah lakukan di sekolah kita kan? Apa yang pertama Pak Iwan? Sholat jamaah masjid. Sholat berjamaah. Kemudian apa lagi? Berikan salam di dalam kelas. Iya, salam. Kemudian mengaji di awal ya. Nah, Bapak Ibu, itu adalah salah satu profil pelajar Pancasila yang terkait dengan beriman bertakwa. Kemudian ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, ini adalah beberapa nilai kebajikan Bapak Ibu sekalian. Banyak sekali, ada mulai peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, kemudian tenggang rasa, gotong royong ya. Nah, kegiatan-kegiatan ini Bapak Ibu sebetulnya sudah kita lakukan di sekolah kita ya. SMK Negeri 2 Bandar Lampung sudah banyak melakukan, misalnya seperti kegiatan apa ya, ke rajin. Nah, rajin kita semangat ya. Di depan itu Pak Iwan dan tim juga sering ada 5S yang sudah kita lakukan. Itu adalah budaya positif yang sangat baik ya. Apa 5S itu Bapak Ibu? Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Nah, ke depan mungkin tagline ini harus kita buat di depan supaya memang itu menjadi kebiasaan habit ya. Oke. Bapak Ibu sekalian, kita lanjut yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, bicara tentang teori motivasi Bapak Ibu sekalian, di sini ada Diane Gosen dalam bukunya Restoring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, itu juga masih motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, itu baru motivasi internal. Nah, dari ketiga ini Bapak Ibu sekalian, menurut Bapak Ibu posisi kita sebaiknya yang di mana? Motivasi internal. Motivasi internal. Kenapa kita mengambil ini Bapak Ibu? Berasal dari dalam diri. Karena berasal dari diri murid sendiri ya. Betul apa yang disampaikan Bu Oktaria. Jadi bahwa kesadaran kita untuk belajar, datang tepat waktu, kemudian menghormati guru dan lain-lain itu adalah memang kesadaran dari diri kita sendiri, dari internal ya. Nah, teori motivasi kita lihat di sini tadi dari 3, maka kita menamakan motivasi yang 3 yang kita pilih ya. Kenapa? Pada murid-murid kita yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi nilai-nilai universal kebajikan yang tadi mulai dari rajin, tenggang rasa, gotong royong ya. Nah, itu muncul dari diri pribadi atau diri individu anak tersebut. Baiklah Bapak Ibu sekalian, ini ada sebuah kasus ya, dan mudah-mudahan ini nanti coba kita cerna ya, seperti apa penyelesaiannya. Minta tolong Bu Rizky dibacain ya. Pertanyaan reflektif. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya.
Baik, terima kasih Ibu. Kita beri tepuk tangan dulu dong buat guru kita ya. Makasih Ibu sudah bantu saya. Baik, di sini ada satu kasus di mana Pak Seno sedang memberikan hukuman ya terhadap IPA. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, dalam konteks ini ya mungkin bisa kita pelajari. Ini bentuknya adalah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Sepakat hukuman? Sepakat. Baik, kita coba lihat ya di sini ya. Ya, hukuman dan konsekuensi. Jadi Bapak Ibu dari kasus tadi bisa kita lihat di sini ya. Jadi hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, sedangkan kalau konsekuensi sudah terencana dan disepakati oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini kita peran budaya positif di sekolah kita yang harus mulai kita galakkan ya. Kenapa? Karena kadang-kadang kita tidak pernah memberikan kesepakatan, tapi kita memberikan hukuman. Jadi sesuatu yang memang belum disepakati bersama, tiba-tiba anak itu diberi hukuman. Nah, sekarang kita lihat, ini ada beberapa contoh Bapak Ibu sekalian. Coba kita lihat, kita terjemahkan, kita pahami. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalian. Berarti ini konsekuensi. Kita kunci dulu ya. Baik, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Bergeser ke Pak Ahmad. Hukuman. Ya, nanti kita bahas satu persatu ya Pak ya. Kenapa ini hukuman? Kenapa ini konsekuensi? Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Silakan ke Miss Rina. Hukuman ya. Sebenarnya kuncinya jelas di sini ya. Oke, berikutnya adalah membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Ini konsekuensi. Bentar ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Tulis konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Ini biasa ya Pak. Bu Ria. Tergantung Pak, kalau misalnya memang sudah ada kesepakatan itu artinya konsekuensi. Tapi kalau misalnya tidak ada artinya hukuman. Dalam konteks ini apa? Berarti jawabannya apa ini? Mungkin kalau misalnya belum ada kesepakatan bisa dibilang hukuman. Hukuman ya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Untuk mengenakan. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu. Untuk tidak, ini bahasanya salah ya. Untuk tidak ya, baik. Untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kebetulan juga di pelajaran PJOK mungkin sudah ada perjanjian sebelumnya kalau memang di pelajaran itu kalau dia telat bakal dilaksanakan. Oke. Sesuai juga sama masa pelajaran. Baik, jadi semua pertanyaannya jawabannya memang sudah mendekati dan sepertinya betul semua. Coba kita lihat ya. Ya. Jadi yang pertama itu adalah hukuman. Cirinya adalah karena dia melakukan fisik ya. Gitu. Kemudian yang kedua juga lari, juga hukuman ya. Kemudian yang ketiga push up, hukuman. Menggantikan kertas tugas, konsekuensi ya. Membersihkan tumpahan air juga konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu, tidak mengenakan juga ini masuk hukuman ya. Seperti apa yang sudah tertulis di peraturan sekolah kita ya. Lari mengelilingi adalah konsekuensi. Jadi betul apa yang dijawab oleh kawan-kawan semuanya. Baik Bapak Ibu sekalian, berikutnya adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi
Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya adalah sesuatu harus terjadi. Bapak Ibu bisa memahami kalimat ini? Yang pertama, menyakitkan. sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Gimana? Kata kuncinya menyakitkan itu. Iya, betul banget. Jadi kata kuncinya sebetulnya di sini ya. Jadi hukuman itu sifatnya adalah ada kegiatan fisik ya. Jadi disuruh lari, push up, itu bentuknya adalah hukuman. Jadi harusnya bentuknya adalah konsekuensi. Jadi ini ada kita buat keyakinan kelas. Nanti kita cerita keyakinan kelas. Ada kesepakatan yang dibuat antara guru dan murid. Jika kamu terlambat 15 menit, kamu berdiri di pojok menghadap dinding misalnya kan. Contoh seperti kemarin sudah diungkap oleh kawan kita. Juga seperti itu adalah konsekuensi yang harus dia jalani. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Jadi itu juga bentuk hukuman fisik. Jadi kalau anak dibully, kemudian juga dihukum, itu juga bentuk dari hukuman. Kemudian anak membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Jadi itu adalah bentuk-bentuk hukuman. Nah, sedangkan kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang lebih baik, kemudian anak belajar untuk mematuhi peraturan, kemudian yang kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi kalau kita mungkin ada istilah cuti ya Pak ya. Jadi kemudian ada juga perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Saat kita berulang kali menjadikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seseorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita seringkali membuat hadiah, reward, janji-janji kepada anak kita. Ternyata ya bahwa itu pun janji, hadiah, kemudian reward itu juga tidak baik buat anak kita ya. Dan ini baru kita pahami juga setelah belajar di CGP ya. Ternyata memberikan reward terhadap anak juga tidak baik buat anak itu ya. Nah, kita lihat di sini di restitusi. Orang adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat ya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara ini tadi ya, di sini ada hukuman, penghargaan adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Kalau kita lihat di awal tadi ada ilusi, sebetulnya sama dengan ini. Kita memberikan harapan kepada anak dan itu menjadi sesuatu yang dipandang lain oleh anak yang lain ya. Kenapa dia bisa, saya enggak? Dan itulah yang membuat akhirnya ada gesekan di kelas ya. Dan itu yang membuat bahwa penghargaan itu ternyata kurang tepat juga diberikan pada murid-murid kita di kelas. Nah, nanti cara-caranya bagaimana? Tentu kita akan sebagai seorang guru tentu ada sesuatu yang bisa bentuk hal-hal lain ya. Misalnya dengan nilai, kemudian dengan pujian, itu juga suatu penghargaan. Baik Bapak Ibu, tadi restitusi. Nah, kita lihat di sini restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri,
mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kalau kita belajar restitusi, ini juga hal baru ya, mungkin Bapak Ibu juga baru dengar ya. Sama, saya juga baru dengar masuk CGP baru tahu bahwa ternyata penyelesaian siswa bermasalah itu kita harus melalui namanya segitiga restitusi. Atau restitusi ini adalah penyelesaian yang membuat anak itu malah bukan terpuruk, tapi justru dia malah punya penguatan, punya motivasi untuk lebih baik ya. Nah misalnya begini, ketika dia melakukan kesalahan, ada bahasa kita kan sering Bapak juga pernah melakukan hal yang sama, Bapak juga pernah terlambat. Nah kalimat-kalimat itu sebetulnya mungkin bagi kita jadi basa-basi gitu ya. Tapi ternyata di dalam rumusan restitusi itu memang harus begitu gitu ya. Jadi guru itu ada 3 hal nanti di dalam segitiga restitusi, nanti terakhir ada contoh ya, ada videonya nanti bisa kita lihat. Tapi yang jelas yang saya ingin sampaikan di sini adalah ketika siswa itu melakukan kesalahan ada 3 hal yang kita lakukan. Yang pertama itu kita harus validasi dulu ya. Harus kita lihat dulu kenapa kamu melakukan itu, kenapa, apa yang melanggar keyakinan kelas kita, dan kemudian apa yang akan kamu perbuat setelah kamu melakukan kesalahan ini. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian, restitusi membantu murid untuk lebih memiliki tujuan, disiplin, positif, memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Tujuan restitusi adalah mewujudkan murid yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, maka yang kita tanya adalah, kamu tahu keyakinan kelas yang kita sudah sepakati? Misalnya datang tepat waktu, ternyata dia telat datangnya. Kamu tahu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Maka dia akan jawab, oh ya Pak, keyakinan yang sudah kita buat adalah datang tepat waktu misalnya. Nah inilah yang disebut dengan nanti di sesi ketiga itu ada menanyakan keyakinan. Nah Bapak Ibu sekalian, kita sudah masuk ke tahap ketiga, keyakinan kelas ya. Baik, saya mau tanya dulu buat Bapak Ibu guru di sini, pernah membuat keyakinan kelas di kelasnya? Keyakinan kelas sama peraturan kelas sama tidak Bapak Ibu? Beda. Keyakinan kelas seperti apa? Kalau peraturan seperti apa? Peraturan itu bisa disusun satu arah, tapi kalau keyakinan itu disusun antara guru dengan siswa. Bagus, luar biasa ya Pak Didi. Jadi keyakinan itu kita sepakati bersama dengan murid ya. Jadi kita buat peraturannya hari ini ini konsensus. Jadi harus kita laksanakan, kemudian harus kita jalani bersama ya. Dan itu bisa ke murid, bisa juga ke guru. Tapi kalau peraturan, guru itu sudah membuat ya, dan biasanya itu sifatnya kalimat-kalimatnya negatif ya. Kalau keyakinan itu harus positif. Jadi misalnya jangan buang sampah ya. Tapi dengan kalimat keyakinan positif itu menjadi buanglah sampah pada tempatnya, misalnya seperti itu. Oke. Keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Ini tadi sudah kita jelaskan ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Keselamatan ya. Karena kalau dia misalnya tidak menggunakan helm, maka akan celaka ya. Artinya kecelakaannya mungkin parah. Kalau dia menggunakan helm mungkin lebih ringan gitu ya. Yang kedua adalah mengapa kita memiliki peraturan 3M ketika pandemi kemarin ya, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga. Ini terkait dengan apa? Kesehatan. Ya, jadi nanti keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan guru dan murid harus datang tepat waktu selama KBM. Ini masuk apa nih? Disiplin. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu. Budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, dan di sini ada peraturan
kelas. Jadi kalau kita lihat lingkarannya, warna ungu, hijau, kuning, dan warna apa ini ya? Coklat ya. Coklat. Jadi dimulai dari mana nih? Susunannya yang dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Dari tengah. Dari ya. Iya. Jadi sebetulnya gini Bapak Ibu ya, membaca ini, kemudian kita terjemahkan menjadi keyakinan kelas di kelas kita. Kemudian setelah itu naik ke lebih tinggi lagi lingkungan positif, berarti di lingkungan sekolah kita SMK 2 baru menjadi budaya positif yang semuanya ya, dari mulai tukang sapu sampai ke kepala sekolah ya. Nah, pembentukan keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal ya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu di kelas itu kita mulai dengan kegiatan seperti ini ya. Jadi kita buat dengan murid kita ya. Yang pertama adalah pernyataan-pernyataan yang universal, kemudian kalimat-kalimat yang dibuat dalam bentuk positif. Apalagi contoh selain membuang sampah? Jangan datang terlambat, berarti Disiplin. kalimat positifnya jadi apa? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi mungkin cukup 6 ya. Jangan banyak-banyak, misalnya sampai 12, nanti lupa nanya ya. Jadi misalnya 1, rajin belajar mendengarkan guru. Kemudian yang kedua, buang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, datang tepat waktu. Yang apa ya? Murid itu menyampaikan pendapatnya. Pak, misalnya istirahat tepat waktu, masuk tepat waktu. Berarti nanti di situ ada konsekuensi, ya. Jadi kalau dia masuknya terlambat atau terlambat masuk ke kelas kembali setelah istirahat, ya, nanti dibuat konsekuensinya apa? Seperti itu. Nah, ini ada contoh Bapak Ibu sekalian. Coba, yang peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya menjadi keyakinan kelasnya apa ini? Dimulai dari dokter ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya berarti ke kerapihan. Nanti kita lihat dulu ya. Oke. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Ya, bisa. Ini kan kalimatnya negatif ya, peraturan. Kalau dia yakin keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Ya. Jadi nggak ada lagi bahasa dilarang. Dilarang mengganggu orang lain berarti di sini apa? Saling menghargai, menghormati ya. Nah, jadi kalimatnya cukup pendek ya. Jadi misalnya seperti ini, nanti kembalikan buku mungkin tertib. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Di sini berarti di disiplin ya. Dilarang melakukan kekerasan. Berarti apa kalimat positif? Bersifat Dilarang melakukan kekerasan berarti apa? bersifat lembut. Dilarang menggunakan narkoba berarti apa tuh? Jaga kesehatan. Oke, jadi nanti larinya di sini kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kita lihat ya, jeng-jeng. Nah, ya berarti tadi itu larinya adalah bentuknya tanggung jawab. Ya, jadi ini benar menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah itu menjadi menghormati orang lain atau komitmen, ya, berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan menjadi keselamatan atau menghormati orang lain, ya. Kemudian dilarang menggunakan narkoba menjadi kesehatan, ya. Kemudian gunakan masker berarti kesehatan dan bisa juga keselamatan, ya. Dan jangan berlari di kelas atau koridor, maka
keselamatan atau keamanan. Dan kalau lari takutnya jatuh ya, atau kepleset. Ya. Baik Bapak Ibu, nah ini penyampaian saya yang terakhir. Jadi bentuk keyakinan kelas itu seperti ini kurang lebih ya. Jadi ini kita sepakati bersama di kelas, kemudian ini kita sampaikan ya. Nah salah satu contoh yang sudah saya buat adalah keyakinan kelas di 11 TKP 1. Saya wali kelasnya. Di sini adalah mendengarkan ketika seseorang bicara, baik itu guru maupun temannya ya. Kemudian yang kedua, selalu rajin dan aktif mengikuti pelajaran. Jadi misalnya jam belajar dia pergi ke kantin ya, nah itu dia tidak rajin mengikuti. Selalu menjaga kebersihan kelas. Nah ini juga kebersihan kelas itu masuk dan pulang ya. Kemudian disiplin waktu, datang dan pulang. Kemudian sopan santun dalam kata dan perbuatan. Kemudian saling memotivasi dan menjaga kekompakan. Bapak Ibu sekalian, dalam keyakinan kelas ini kita buat bersama antara guru dan murid. Kemudian kita jalani, konsekuensinya juga harus kita laksanakan. Jadi ketika misalnya datang ada anak saya terlambat, ya maka saya menanyakan, kamu disiplin, kamu sudah melanggar keyakinan kelas kita, ya, yang sudah kita sepakati bersama, yaitu disiplin waktu datang dan pulang, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang dia langgar, konsekuensinya apa? Itu juga sudah kita buat. Baik Bapak Ibu sekalian, saya sudah menyampaikan materi 1 sampai 3 ya, dan tugas saya sudah selesai sampai di sini. Nanti kita lanjut yang ke-4, 5 dan 6 ya dengan Bu Adi. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa tetap semangat seperti semangat ketika menyimak Pak Edi. Bisa ya? Ya. Nah ini ternyata 5 kebutuhan dasar kita. Yang pertama adalah kesenangan, kemudian cinta dan kasih sayang, kebebasan, penguasaan dan bertahan hidup. Kalau kita lihat satu demi satu poin yang ada di depan, saya yakin Bapak Ibu dalam kelas pun saat pengajaran sudah memenuhi gitu ya, memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan para peserta didik. Nomor 1 misalkan kesenangan. Kira-kira menurut Bapak Ibu apa yang menjadi kesenangan peserta didik yang bisa mengakomodir kebutuhan kesenangan? Kira-kira apa saja Bapak Ibu ketika di kelas? Ice breaking. Ice breaking. Ya. Setelah itu ada yang lain? Game interaktif. Game interaktif. Ya, benar. Jadi banyak cara yang dapat kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan kesenangan para peserta didik. Tapi kalau Bapak Ibu bisa lihat urutan dari 1 sampai dengan poin 5, kira-kira mana yang menjadi prioritas? Bertahan hidup. Bertahan hidup, ya benar sekali Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat poin 1 sampai 5 itu adalah kebutuhan dasar manusia, tetapi kalau untuk poin bertahan hidup itu adalah menyangkut kebutuhan yang sifatnya fisiologis gitu ya. Fisiologis itu apa aja nih? Bertahan hidup, cara manusia untuk bertahan hidup contohnya seperti apa? Oke, makan, kemudian keamanan. Untuk kebutuhan bertahan hidup ini pastinya berkenaan dengan kebutuhan sandang, pangan, papan. Kemudian kalau Bapak Ibu perhatikan dari poin 1, 2, 3 sampai 4 semua sifatnya psikologis, ya kan? Dari kesenangan, cinta dan kasih sayang, kebebasan dan penguasaan. Kalau kita lihat misalkan dari kebutuhan kesenangan, tadi Bapak Ibu sudah sangat terampil gitu yang menyebutkan sudah terbiasa dan lancar, karena ini maknanya sangat tersurat gitu ya, nyata. Yang membuat siswa senang itu apa sih? Senang kalau diajak main, tapi tentu mainnya harus sambil belajar. Kemudian membiarkan atau membolehkan peserta didik mau melakukan apa saja, tetapi kita memberikan kesempatan untuk membuat pilihan.
kesempatan untuk membuat pilihan, kesempatan untuk berpendapat, kesempatan untuk mencoba. Dan seperti model pembelajaran yang sekarang memang sedang digalakkan, yaitu menjadikan peserta didik sebagai pusat belajar dan guru berfungsi sebagai pamong. Tadi seperti yang sudah disebutkan oleh Pak Edi, bahwa guru itu seperti tukang kebun, ya kan? Jadi kalau kita misalkan nanam padi nih, ya padi akan tumbuh seperti padi. Padi nggak bisa diharapin tumbuh menjadi jagung, gitu. Jadi kita nggak bisa merubah sesuatu yang sifatnya fitrah. Yang bisa kita lakukan adalah memaksimalkan tumbuh kembangnya, ya bibit itu, ya sesuai dengan fitrahnya. Dengan apa cara yang bisa kita lakukan? Dengan cara menyiram mungkin, memberi pupuk, membasmi hamanya atau ulatnya, seperti itu Bapak Ibu ya. Itu tadi adalah tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Nah ini sekali lagi merupakan poin yang sangat penting, yang krusial pada bahasan ini untuk bisa dipahami lebih mendalam lagi. Karena sesuai dengan teori kontrol untuk menciptakan budaya positif, sesuai dengan yang dikemukakan oleh Glaser tadi adalah bahwa 5 kebutuhan dasar ini jika tidak terpenuhi akan menimbulkan masalah. Karena seseorang itu melakukan sesuatu, melakukan tindakan atau perbuatan pasti punya tujuan tertentu, pasti ada motif yang mendasari. Bapak Ibu, ini adalah materi yang kedua yang menjelaskan kepada kita tentang 5 posisi kontrol dari seorang guru. Yang pertama itu ada penghukum, kemudian yang kedua ada pembuat merasa bersalah, teman, dan manajer. Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah penghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Baik, terima kasih atas waktunya. Tadi kalau Pak Iwan menyampaikan terkait hukuman fisik yang tidak, mungkin ini posisi yang paling tidak baik ketika kita mengajar ya, ketika sebagai penghukum. Sebelum masuk, kita suruh nulis hal yang terburuk ketika kita sekolah, apa yang kalian ingat. Saya yakin Bapak Ibu juga, bahkan mungkin seusia kita sekarang, itu kita masih ingat perlakuan atau bahkan kata-kata guru yang kemudian diberikan pada kita. Bahkan saya pun masih ingat kata-katanya itu, ya bukan berarti dia mungkin niatnya sih baik ya, tapi rupanya ketika dalam kondisi tertentu rupanya menghukum psikis ya, psikologi justru bisa lebih dalam lagi, karena bahkan akan terbawa sampai kita keluar. Sehingga kita juga harus berhati-hati. Mungkin selain hukuman fisik tadi bisa berbahaya terhadap fisiknya, tetapi kata-kata kita ini juga akan bisa terbawa bahkan sampai kakek nenek, sampai kita usia lanjut pun akan teringat kata-kata yang kemudian kita sampaikan. Maka kita perlu berhati-hati di sini. Mungkin itu aja. Terima kasih. Kemudian posisi kontrol yang selanjutnya, posisi teman.
saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi posisi guru sebagai humas apakah cocok diterapkan kepada siswa? Kira-kira cocok nggak Bapak Ibu? Cocok. Yang lain ada? Cocok nggak nih kira-kira kalau dilihat dari segi usia mungkin, dari segi efektivitas? Ada yang ingin berbagi pengalaman Bapak Ibu? Oke, Pak, boleh silakan Bapak. Menurut saya terkait dengan posisi kontrol sebagai komandan masih kurang cocok dengan saya, karena kalau misalnya yang jaga nanti di tiket itu berganti, artinya bukan lagi yang dia senangi, yang biasanya mungkin akan terlambat lagi. Jadi tujuannya itu cuma karena ingin menyenangkan temannya itu. Jadi menurut saya itu masih kurang tepat untuk anak kita. Ya, terima kasih kepada Pak Akmal. Benar sekali ya, saya sangat sepakat dengan Pak Akmal. Kalau guru memposisikan diri sebagai murid, yang dikhawatirkan tadi ya Pak ya, hanya sekedar ingin menyenangkan. Jadi motivasinya itu motivasi eksternal, seperti yang disampaikan oleh Pak Akmal. Kemudian kita akan lihat posisi guru selanjutnya, yaitu posisi pemantau atau monitor. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau. Oke, baik Bapak Ibu, tadi tayangan tentang posisi guru sebagai pemantau. Jadi contoh posisi guru sebagai pemantau yang biasanya dilakukan di kelas. Apa kira-kira Bapak Ibu? Tadi ya, seperti contoh yang ada di video. Biasanya pemantau itu menanyakan gitu kan ya. Apa sih peraturan kita yang sudah disepakati? Apa keyakinan kelas kita? Kamu tahu nggak kita masuknya mulai pelajaran jam berapa? Seperti itu ya Ibu ya. Jadi biasanya guru itu kembali mengingatkan gitu ya tentang peraturan atau konsekuensi yang harusnya berlaku gitu ya, dan apa yang harusnya diterima oleh siswa. Dan kemudian ada posisi kontrol guru yang terakhir, bisa kita simak terlebih dahulu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju.
Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu, ini adalah posisi kontrol guru yang terakhir, yaitu guru sebagai manajer. Ada 5 posisi tadi sebagai guru, sepertinya kalau melihat dari kelima posisi tersebut ada beberapa yang memang saya sudah lakukan gitu ya. Ada yang pemantau, yang mungkin dia yang membuat rasa bersalah juga yang pernah gitu, tergantung situasi, kondisi siswa-siswa yang terjadi. Mungkin ada tipe siswa yang harus diberi kekerasan. Ada lagi tipe siswa yang memang kita harus menyadarkannya dengan membuat dia rasa bersalah. Tapi mungkin setelah kita lihat tadi tayangan-tayangan videonya, memang yang paling benar memang yang insya Allah yang nomor 5, tapi memang mungkin agak sulit menerapkannya. Begitu, terima kasih Bu Adi sebelumnya. Oke, baik, terima kasih Bu. Ya, ada yang lain? Ya, apa yang disampaikan Bu ya? Kemudian nomor 1 Bapak Ibu, mungkin bisa dilihat ya di layar. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira siapa yang mengatakan? Iya dulu. Posisi kontrolnya membuat rasa bersalah. Oke, benar sekali. Dan nanti kita simpan maksudnya ya. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira apa Bapak Ibu? Nanti kita simpan. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kira-kira apa Bapak Ibu? Memantau. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kemudian yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Apa ini Bapak Ibu kira-kira? Ada pemantau, ada menghukum, konsekuensi dan restitusi. Jadi sekarang kita akan membahas tentang segitiga restitusinya. Kalau tadi adalah definisi dari restitusinya. Ini adalah segitiga restitusinya. Jadi dari segitiga restitusi ini kita lihat yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas di sini adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Gitu. Ini adalah masuk dalam menstabilkan identitas. Ini adalah contoh perkataan yang dilakukan atau diucapkan oleh Bapak Ibu guru. Jadi kalau kita bisa mengeksplor lebih lanjut tentang menstabilkan identitas ini adalah upaya guru untuk mengembalikan keyakinan dari peserta didik. Jadi biar nggak jatuh mental dulu nih, gitu kan? Biar dia diakui gitu ya keberadaannya, dan kita mencoba untuk menetralisir keadaan. Nggak apa-apa nak, gitu kan? Distabilkan dulu, biar dia bisa kembali lagi nih kepercayaan dirinya, kemudian bisa lebih jernih lagi dalam mengambil keputusan yang nantinya akan diberikan pemantik berupa pertanyaan oleh guru. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kalau di sini disebutkan validasi kebutuhan, karena
validasi tindakan yang salah ini, dia clue-nya adalah menemukan kebutuhan dasar apa yang belum terakomodir gitu. Jadi fase ini adalah terkait tentang penggali ya, atau menelusuri lebih dalam sebenarnya apa sih gitu kan kebutuhan yang belum terpenuhi gitu. Nah ini adalah yang posisi krusial gitu ya. Kita harus menemukan apa sih gitu, kita gali yang tadi. Makanya tahapan yang pertama kita harus bisa normalisasi gitu ya, sikap siswa biar bisa lebih terbuka dengan guru gitu dalam berdiskusi. Maka pertanyaan yang bisa diucapkan oleh guru atau perkataan yang bisa dilakukan oleh guru adalah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan alasan? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Gitu. Jadi pertanyaan di sini untuk validasi kebutuhan adalah lebih ke alasannya. Kita memberikan kesempatan berbicara gitu ya kepada peserta didik gitu. Jadi nggak langsung di judge gitu. Jadi kita mencoba untuk mendengarkan, mengeksplor. Kemudian yang terakhir setelah itu kita menanyakan keyakinannya. Menanyakan keyakinan yaitu mengembalikan peserta didik seperti keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Jadi biasanya yang akan dikatakan oleh guru adalah nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah ini adalah segitiga restitusi yang harapannya bisa diimplementasikan gitu Bapak Ibu dalam menyelesaikan permasalahan peserta didik, baik itu di kelas atau di luar kelas, dimanapun bisa diterapkan Bapak Ibu ya, walaupun itu di luar lingkungan sekolah. Karena ini menyangkut tentang pengembalian peserta didik saat melakukan kesalahan. Jadi kita mencoba untuk memberikan pilihan-pilihan, kemudian menstimulus peserta didik untuk, ini adalah simulasinya Bapak Ibu. Jadi penerapannya. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang perlu sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak.
dan senantiasa proaktif? Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke, baik Bapak Ibu, itu tadi adalah ilustrasi dari segitiga restitusi sekaligus sebagai tayangan yang terakhir, materi yang terakhir. Sekarang kita akan memasuki refleksi. Jadi kalau ditanya hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu semua, atau hal yang didapatkan dari diskriminasi hari ini, kira-kira ada Bapak Ibu yang ingin memberikan refleksi untuk poin yang pertama? Terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih sudah diundang mengikuti kegiatan ini. Jadi terkait dengan refleksi paradigma apa yang berubah, saya kira dengan diskusi kita pada hari ini, saya lebih memahami bahwa ternyata untuk mengontrol orang lain itu tidak harus misalnya dengan paksaan, tapi kita bisa melaksanakan misalnya dengan berbagai upaya, salah satunya mungkin dengan metode restitusi tadi. Itu mungkin yang pertama, bahwa yang bisa mengontrol orang lain itu ya dirinya sendiri. Walaupun misalnya kita paksa, sebenarnya bisa juga sih kalau kita paksa, tapi itu nanti orang lain itu membuka dirinya untuk dipaksa. Tapi kalau mereka tetap menuntut diri untuk tidak mau dikontrol, saya kira juga susah. Nah, saya kaitkan sedikit dengan apa yang kita konteks sekolah kita. Walaupun misalnya kita punya tata tertib, dalam artian kita memaksakan tata tertib itu, kalau misalnya anak-anak tidak membuka diri untuk mengikuti tata tertib itu, saya kira juga akan susah. Jadi mungkin adalah tugas saya dan mungkin teman-teman untuk kita bisa sama-sama mungkin untuk berupaya menerapkan disiplin positif ini seperti yang disampaikan oleh Ibu dan Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Akmal. Tadi selama mengikuti diseminasi, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi. Ada yang ingin menyampaikan diskusi atau misinya? Silakan. Iya. Jujur, perasaan saya gak karuan jadi merasa kayaknya rumit mengingat seperti tadi ilustrasi pada saat melakukan restitusi dengan pertanyaan-pertanyaan itu, saya nggak yakin kalau saya implement ke siswa saya akan muncul jawaban-jawaban yang tadi. Apakah apa tadi pertanyaan tadi? Kalau itu kan karena sudah terskrip gitu ya, jadi itu jawaban yang diharapkan keluar. Pada saat saya mikirnya kalau diterangkan ke siswa saya apa yang akan muncul itu jawaban-jawaban itu, makanya saya jadi ngerasa ya itu tadi agak karuan. Mungkin ada masukan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Miss Rizky atas kejujurannya. Ya, terima kasih Bu Ari dan Pak Edi. Saya diundang di sini dan teman-teman ya. Banyak ini dapatnya hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Ya, yang pertama tadi sudah ditampilkan video dari penghukum sampai ke manajer ya. Dari penghukum sampai manajer itu ya memang pas ya apa yang dia katakan tadi, kemudian Rizky katakan juga. Namun itu memang semuanya dalam kondisi ideal ya, dalam kondisi ideal. Si gurunya kondisinya ideal, siswanya juga ideal. Karena guru ini kan
complex problem ya. Udah komik ke 6 bulan nggak cair aja udah. Complex problem ini. Kemudian, tapi saya pribadi mendapatkan hal yang positif ya. Terima kasih saya ucapkan pribadi terutama tentang tindakan-tindakan yang diambil oleh sekolah di bidang siswaan ya. Itu mendapatkan hal yang positif. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti diskriminasi ya, ada pengetahuan yang masuk ya. Kemudian intinya kita itu harus memanusiakan siswa ya, memanusiakan siswa. Kemudian peran Among apakah yang pernah dilakukan selama mengikuti diskriminasi ini ya. Jadi untuk peran ya, untuk masalah pembinaan tadi itu ya, kita akan coba lah ya. Saya dari awal membuka kritik dan saran terhadap kami. Dan saya tipe orang memang yang tidak bisa bekerja kalau nggak ada kawan. Saya itu kalau nggak ada kawan kayak orang linglung gitu, nggak ada yang ngasih masukan. Nah, ini istilahnya. Ya. Satunya dia bahasa Indonesia tuh, dia seneng ngomelin saya. Tapi saya terima kasih dengan beliau. Ya. Kalau nggak diomelin beliau, saya nggak gerak-gerak. Dan juga balik tuh, walaupun dia junior saya, di bawah saya, dia selalu memotivasi saya. Ayo Pak Iwan ikut. Nah, itu kan. Ya, jadi terima kasih sudah diundang di sini, banyak dapatnya ya, ilmu yang saya dapatkan. Mudah-mudahan ya ke depan sekolah kita menjadi lebih baik lagi, kan itu tujuannya ya. Amin saya. Nah, jadi saya bukan orang yang anti kritik, saya sangat senang dikritik, apalagi saya ngomong 4 mata dikritik, wah saya sangat senang gitu. Itu saja balik yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mantap, berat. Baik, terima kasih Pak Iwan. Terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak kepada Pak Iwan tadi dan diskusinya yang telah memberikan refleksi. Itu sekaligus poin kedua dan 3. Jadi kalau tadi rasanya udah ada pencerahan yang lebih, alhamdulillah. Poin saya akan menjadi omongin seperti apa setelah mengikuti diskriminasi ini. Ya idealnya saya pengen yang kelima itu ya jadi manajer ya, mau manajer gitu. Cuma saya juga akan lihat siswa yang saya hadapi itu seperti apa. Kalau memang siswa itu butuh yang harus anarkis dulu ya anarkis lah. Masa anarkis di sini ada yang positif juga ya, bukan berarti harus sampai dengan semuanya. Mungkin itu hal yang berarti banyak sekali buat saya yang lain. Sepertinya saya tuh hadir itu dibuka itu oh kayak ini kayak ada slide-slide muncul, oh iya itu saya gitu, oh iya ternyata saya begini. Apa namanya, hal yang baru sekali. Terima kasih banyak sudah dikasih pengetahuan. Kemudian perasaannya pasti senang dan ada juga sedihnya, ada juga kecewanya. Kenapa ya kok nggak dari dulu gitu? Semua teman-teman itu dikasih tahu ya kayak gini gitu. Anda itu bisa semua teman dapat pengetahuan seperti ini gitu. Saya yakin akan jauh lebih hebat lagi sekolah kita, melebihi ya sekolah-sekolah lain yang sudah hebat. Mungkin itu ya Bu. Ya, terima kasih. Ada di sini bisa dimudahkan untuk bisa realisasi dalam pembelajaran bersama. Baik Bapak Ibu, dengan selesainya refleksi yang sudah kita lakukan bersama, maka selesai juga rangkaian diseminasi pada hari ini. Mungkin sebelum ditutup, ada yang ingin ditambahkan oleh Pak Edi atau dicukupkan? Oke, cukup.
Ya, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Terima kasih yang terdalam dari kita semua, karena tanpa kehadiran Bapak Ibu maka semua nggak akan berarti seperti yang terjadi pada hari ini. Benar tulus ini, terima kasihnya. Dan mohon maaf Bapak Ibu apabila terdapat hal atau kata-kata yang kurang berkenan atau ada perilaku kita yang kurang berkenan. Saya mohon maaf dan mewakili Pak Edi sekaligus akhirul kalam kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak